Izin Pak Sekjen dan Pak Sekjen, Zoom-nya di-record ya? Oke Bang Eko. Ini siapa nih? Siapa aja yang masuk nih Bang Eko? Ada Dari Bang NTT, Peter Pomeni. Siap Bang Peter, sehat Bang Peter? Pak Sutler, terus ada Bang Avandi. Terus bentar lagi ada siapa bentar lagi? Oh, Waketum Richard Ahmad bentar lagi hadir. Jadi sebelum dimulai mungkin bisa tama-tama dulu mungkin. Sudah lama tidak berjumpa di kukung pandemi yang akan sudah menjadi endemi. Selamat datang Waketum Richard Ahmad. Waalaikumsalam. Sambil nyimak ya, lagi rapat, jadi nggak bisa disambil dulu sambil disambil. Siap. Nanti rundown acara ini Ibu menyampaikan kita akan perkenalan dan pemaparan dari pengurus ASI mengenai persiapan di Kornas Sumsel. Sama nanti terakhir ada penyampaian dan rencana tugas kedua PPASI dan pembacaan SK. Coba kalau ada ya pincang dong, curahkan. Ya, jadi Sekjen izin di sini ada Pak Muslimin kemarin kontak saya. Beliau ini dapat kontak saya dari Pak Ketum Korminas Pak Hayono Isman, yang memang tujuannya Pak Muslimin ingin ngebentuk ASI Sulawesi Tenggara. Jadi saya sampaikan ke Pak Muslimin, oke Pak, kita silaturahmi dulu paling tidak biar kita saling kenal satu sama lain, karena kalau tidak memungkinkan ketemu secara langsung, paling tidak kita ketemu secara virtual ini sekarang. Kemudian nanti juga ada Pak Zahardi dari Aceh, yang memang nanti dia akan masuk juga. Tadi sudah saya kontak, beliau bilang oke. Dan di sini AF ini Bang Alex ini ketua ASI Sumatera Selatan, yang kalau hierarki dari HIPMI, insya Allah Sekjen kenal lah, karena beliau ini orangnya Bang Herman, ketua HIPMI Sumsel. Bang Alex juga orang HIPMI kalau nggak salah. Betul. Ya, kenal semua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mohon izin Bang. Ini. Kalau Bang Peter ini udah lama lah kita kenal, Bang Peter Pomeni. Yeah. Sudah bergabung cukup lama. Sehat Bang Peter? Masih di mute Bang Peter. Suaranya nggak kedengeran Bang Peter, masih di mute Bang Peter. Salam sehat buat semua. Siap. Bang Peter. Sehat selalu NTT. Sehat Bang. Siap. Di sini lagi hujan deras, jadi agak sedikit ini nih. Lagi musim hujan Bang ya juga Bang ya, deras juga ya. Iya. Gimana Bang pandemi di sana, ekonomi masih lancar-lancar aja Bang NTT? Ya kondisi Omikron lagi nih buat semuanya jadi ini lagi. Jadi banyak hal nggak bisa dilakukan sekarang ini. Iya. Ya, di sini juga udah masuk Bang Zahir Syah dari Aceh. Assalamualaikum Bang Zahir.
Suaranya masih di mute kayaknya Bang. Sorry Bang, udah. Siap. Kebetulan nih baru dari lapangan kita, baru ada lagi ngopi tadi sama tim tadi untuk survei ke lapangan. Mantap. Gimana Pak? Lagi lanjut Pak. Gimana Mas Fahmi? Kapan bisa kita? Oh, ini waktu mangga belum masuk ya? Mas Fahmi. Siap. Siap. Mulai jam berapa kita? Oke, kalau mau dimulai silakan aja Pak Sekjen, karena kebetulan dari Aceh dan Sulawesi Tenggara sudah hadir. Nanti di Papua Barat juga sudah saya kontak, insya Allah bergabung. Jadi dimulai aja sekarang nggak apa-apa Sekjen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, abang-abang semua. Salam ASI. Gimana salam ASI itu? Ya. Jadi alhamdulillah Bang, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi insya Allah pada hari ini kita pertama sebenarnya silaturahmi santai aja Bang, diskusi-diskusi sekaligus berkenalan lebih jauh, karena kami juga terima informasi. Kita ada insya Allah kalau ada halangan ada 2 agenda besar. Pertama Fornas ya Mi ya. Fornas ya, betul. Di Sumsel ya. Nanti dari Bang Alex. Ini Bang Alex saudaranya Pak Alex Nurin juga bukan ya? Alex Nurin Bang. Ya, nah, kebetulan juga ada info dari ASI Aceh rencananya baru mau bikin pengurus atau gimana nih Bang Zahir rencananya? Jadi siap. Jadi kemarin kita setelah kita pelajari karena kan saya lihat setelah saya browsing ada 2 organisasi dengan kegiatan yang sama, yaitu ada ASI, asosiasinya, kemudian satu lagi Persoki ya. Persoki ya. Nah, jadi saya kan sebelum saya pelajari dulu apa bedanya, apa persamaannya, apa relevansi, hubungannya di antara keduanya. Ya. Tapi sedikit tidaknya saya sudah dapat informasi dari Pak Ahmad kemarin. Makanya kemarin kita mohon kepada, saya cari nomor kontaknya melalui Kormi yang ASI ini. Kalau bisa nanti yang di Aceh, kalau memang dipercayakan, biar bisa kami yang pegang juga gitu. Jadi biar satu ini. Kenapa? Maksudnya biar kami yang pegang, supaya nanti tidak ada persaingan istilahnya. Jadi kita habis energi hanya untuk bersaing gitu. Lebih bagus kita bersanding supaya jalan gitu kan. Tapi kalau saya melihat, saya lebih ke ASI ini, karena ASI ini kan asosiasi ya, lebih bukan perkumpulan. Nah, lebih kepada ini. Makanya untuk kemarin itu kita mohon kalau memang dipercayakan kita, mohon diberikan mandat ke kita untuk bisa kami membentuk di sini gitu. Ya. Gitu. Insya Allah Bang Zahir, kalau mandat kemarin udah sempat didiskusikan juga di teman-teman pengurus pusat. Ya, malah sebenarnya ya kita bersyukur dan berbangga lah ada yang mau concern di soal street soccer di Aceh. Mudah-mudahan nanti makin besar juga ke depannya. Kalau Persoki memang di Jakarta dulu Pak ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu memang ya seolah-olah seperti kayak head to head dengan ASI. Walaupun karena memang jenisnya sama. Ya, cuman masih kalau untuk di Jakarta itu memang masing-masing punya plus minus. Kalau ASI itu lebih kuat menengah ke jaringan ke atasnya kalau bikin kegiatan segala macam. Cuman memang yang menjadi PR utama kita kemarin itu di bawahnya, Pak. Nah, kalau Persoki mungkin sebaliknya waktu itu karena dia di gerakan-gerakan grassroots-nya lumayan merangkul lah banyak pihak. Kira-kira gitu sih.
Kalau mungkin di daerah yang terjadi lain bisa beda mungkin. Karena kebetulan kami di KONI nih Pak, di KONI saya juga aktif di sepak bola dan saya sangat tertarik adanya, saya lihat saya browsing di YouTube kan. ASI ini kan ada event-event yang sifatnya internasional ya. Ada yang turnamen internasional segala macam. Di sini lah kita tertarik. Nah, makanya ya kami berpulang kepada pengurus pusat ASI lah. Kami hanya menunggu ini. Demikian Pak. Siap, makasih Bang Zahir. Selamat sore Ketua Waketum Angga. Selamat bergabung. Sore Jen. Siap. Mana kabar Jen? Baik Pak Ketum. Alhamdulillah. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Angga Usra, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi. Jadi di sini ada Papua Barat ya, Papua Barat, Sultra, terus Aceh, siapa Aceh? Aceh nih Bang Zahir Sahumardi ini. Zahir Sahumardi Pak. Ya. Salam kenal Bang. Siap Bang Zahir, salam kenal. Ya. Zahir. Papua Barat hadir. Mas Fahmi, mana kabar Mas? Kalau AF siapa? Saya belum kenal. Bang Alex ini dari Sumsel. Alex Sumsel ya? Ya. Di sini ada Kaltim juga, Pak Waketum. Kaltim, siapa Kaltim? Bang Sofian. Sofian ya? Ya, siap Bang. Selamat, salam kenal Bang Sofian. Besok saya ke Samarinda. Hari Rabu. Siap. Sidang. Jadi izin Pak Sekjen, Pak Waketum, seperti yang saya sampaikan di percakapan kita sebelumnya, pertama-tama ada beberapa ada beberapa calon provinsi yang ingin bergabung membesarkan ASI. Di antaranya yang hadir saat ini Aceh, Provinsi Aceh, kemudian Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian ada beberapa provinsi lainnya yang memang juga meminta kejelasan terkait SK. Salah satunya di sini ada Papua Barat, Bang Oscar. Kan sebelumnya ketuanya Pak Wali Kota Bupati ya Bang Oscar, saya lupa. Pak Demas Mandacan. Pak Bupati. Pak Bupati meninggal, kemudian sampai saat ini masih dalam proses musdalub gitu. Nah, memang di sini butuh pengarahan, termasuk Kalimantan Timur juga butuh pengarahan terkait mereka rencana mau bikin musyawarah provinsi atau musda. Kalau di ASI Bapak sekalian, musyawarah provinsi namanya musda ya. Jadi berdasarkan SK ADART kita namanya musda. Nah, ya bukan musprof. Jadi itu kurang lebihnya, dan di sini juga sudah ada tadi saya lihat Lampung sudah ada, mereka sudah musprof, kita sudah mengetahui. Nah, jadi mohon arahannya Pak Waketum dan Pak Sekjen terkait provinsi-provinsi baru ini, isu yang pertama yang mereka ingin bergabung ke ASI, yang kedua provinsi yang SK-nya sudah mulai habis ataupun seperti kasus Papua Barat yang ketuanya meninggal harus restrukturisasi lagi. Dan terakhir mungkin kita akan menyampaikan informasi dengan dua agenda besar kita yang tadi sudah disampaikan oleh Sekjen, yaitu Fornas yang akan diselenggarakan di Sumatera Selatan yang diketuai oleh Bang Alex yang hadir di sini, kemudian juga rencana musyawarah nasional ASI yang nanti juga akan disampaikan oleh Sekjen dan Waketum. Jadi sementara itu dari saya untuk memulai. Jadi izin Pak Sekjen, mungkin kita bisa mulai perkenalan dulu atau bagaimana? Boleh, langsung masuk kita perkenalan. Ya, langsung dibuka aja, Kami. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak sedikit berantakan pembahasan kita tadi, tapi nggak apa-apa, kita sudah mulai aja. Jadi kita langsung ke pembukaan ke perkenalan. Mungkin kita akan langsung ke perkenalan yang pertama. Tidak perlu lama-lama, kita batasi waktunya untuk semua teman-teman dari provinsi.
jangan terlalu lama, cukup perkenalan, dan bagi provinsi baru seperti Aceh dan Sulawesi Tenggara, mohon disampaikan gambaran dan apa yang menjadi pertanyaan. Sementara saya persilakan ke Bang Zahir Syah untuk menyampaikan pandangannya atau apa yang disampaikan. Silakan Bang Zahir Syah. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan dulu saya terima kasih atas sudah diundangnya untuk bergabung di Zoom ini dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, dari ASI. Nama saya Zahir Syah, tinggal di Banda Aceh. Saya juga salah satu pelaku olahraga, khususnya di sepak bola, Pak. Dari usia dini, kemudian juga saya pengurus di PSSI dan juga beberapa cabang olahraga juga. Mungkin itu saja Pak profil saya. Mungkin nanti kalau ada nih saya lanjutkan. Ini kebetulan nih kita masih on the way Pak, pulang dari kabupaten untuk melakukan kegiatan monitoring. Makasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Zahir Syah atas perkenalannya. Jadi Pak Zahir Syah sudah berkomunikasi ke saya, yang intinya beliau ingin membentuk ASI Aceh. Nanti mohon arahannya Sekja dan Waketum. Nah, yang kedua untuk pembentukan ASI, Pak Muslimin dari Sulawesi Tenggara, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman. Mohon izin perkenalkan, saya Pak Muslimin, salah satu pengurus Kormi Sultra di unsur wakil ketua, dan di sebelah saya sahabat saya pelatih SSB Pak Sarlin. Mohon izin untuk coba bergabung dengan ASI. Saya tidak pernah mempelajari bagaimana perbandingan antara ASI dengan organisasi yang satu yang sama visi misinya, tapi saya langsung tertarik di ASI ini untuk bergabung, dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan teman-teman untuk mencoba membentuk dan mengembangkan ASI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya pikir kalau Sulawesi Tenggara, Pak Sekjen sudah mengetahui karena beliau juga daerah Sulawesi Tenggara. Mohon petunjuknya, arahannya untuk bagaimana teknis baik untuk membentukkan ASI Sulawesi Tenggara maupun agenda-agenda yang bersifat nasional di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua calon provinsi sudah menyampaikan maksud dan tujuannya. Sekarang kita masuk ke provinsi yang sudah ada, yang sudah yang sudah bergabung di ASI. Mungkin diawali oleh Bang Oscar. Silakan Bang Oscar dari Papua yang memiliki kendala yang sama juga seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Oscar Parairawai, jabatan lama Sekjen ASI. Kami di ASI sudah dari Fornas Bali, bahkan sampai sekarang. Bahkan ketika terbentuknya Persoci, kami sempat ditawarkan untuk terlibat ke sana karena yang ketua Persoci dulunya adalah orang ASI yang pernah sama kasih pelatihan kepada kami di Papua Barat. Kedekatan itu kami sudah ada, tetapi kami tetap komitmen untuk ada di ASI Papua Barat. Bahkan kami bersyukur dan berterima kasih ke pengurus pusat karena kami pernah pemain dari Papua Barat dilibatkan dalam timnas street soccer ketika ajang Tavisa Games dan membawa medali emas, salah satu pemain dari Papua Barat. Jadi kalau kami di Papua Barat, seperti yang pernah saya sampaikan dan komunikasi ke Pak Fahmi, kami posisinya ada sedikit vakum karena ketua kami yang pertama, ketua umum almarhum, wakil ketuanya vakum, dan saya jalan sendiri bersama beberapa anggota. Terus kemudian kemarin kami miskomunikasi karena kontak yang kami hubungi selama ini putus, sehingga kami sedikit miskomunikasi sampai kemarin baru bisa komunikasi lagi dengan Pak Fahmi untuk terkait dengan keberadaan kami dari Papua Barat. Tapi pada prinsipnya kami di Papua Barat tetap siap, tetap eksis, dan tetap ada di ASI
untuk menuju ke Fornas 2022. Mungkin itu saja sekilas dari kami, dan kami harapkan ada sedikit kebijakan terkait dengan SK, perubahan SK kami, sehingga kami bisa ada ikut serta dalam Fornas nanti di Palembang. Mungkin itu dari kami Papua Barat. Baik, terima kasih Bang Oscar atas ucapannya atau. Bang Oscar. Saya lanjut ke Kalimantan Timur, silakan Bang Jaya. Sebelum terakhir nanti oleh Bang Alex dari Sumatera Selatan selaku tuan rumah. Silakan Bang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ASI Kaltim, saya Jaya Pendi dan Bang Sofyan. Mungkin yang lebih bisa menjabarkan Pak Sofyan. Saya serahkan dulu Pak Pami ke Pak Sofyan. Ya, makasih. Assalamualaikum Bang. Salam kenal buat teman ASI se-Indonesia. Salam silaturahmi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan musda. Nantinya pasti akan berkoordinasi dengan PB. Insya Allah pelantikan nanti akan kita rangkai dengan kegiatan kucing klinik. Di sini sekaligus kita sosialisasi dan dikemas langsung dengan event antar SMA, dan kalau bisa ya mudah-mudahan bisa disosialisasikan juga ke anak-anak kampus. Itu sudah kita koordinasikan, hanya menunggu calon ketua umum kita, kebetulan anggota DPD perwakilan Kaltim yang masih berada di kementerian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa merapat untuk kita melakukan musda secepatnya. Untuk ke Palembang, insya Allah Kaltim siap menurunkan tim. Karena kita sudah koordinasi di beberapa rapat pleno dengan Ketua Kormi Kaltim yang barusan juga terpilih, kebetulan Bapak Wali Kota Bontang. Jadi insya Allah dukungan untuk ASI Kaltim kita disupport. Insya Allah tim Kaltim akan turun langsung ke Ornas Palembang. Mungkin itu dulu informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Sofyan. Terima kasih Bang Sofyan. Rambut sepertinya sudah semakin putih. Bang Sofyan sudah lama kita nggak jumpa terakhir Kalimantan. Kayaknya rambut masih hitam. Sekarang udah agak putih ya. Itu gaya baru ya. Oke, dilanjut. Di sini ada Lampung. Siapa tadi Lampung nih? Bang Edo mewakili Ketua Bang Aris. Silakan Bang Edo. Ada yang ingin disampaikan perkembangan ASI di Lampung? Karena ASI Lampung juga sudah lama aktif dan baru musyawarah daerah. Silakan Bang Edo. Halo. Ya, halo. Silakan Bang Edo, apa kabar? Assalamualaikum, Bang Edo lagi ditelepon rekannya. Saya langsunglah yang memimpin ketuanya. Siap, Ketua. Mantap nih. Siap. Mantap, Ketua. Siap. Jadi laporan terkini kami sudah membentuk struktur kepengurusan untuk Provinsi Lampung. Namun kami butuh orang-orang atau tokoh-tokoh olahraga di Lampung yang mendukung, ya. Makanya kami mencari sosok-sosok tokoh-tokoh yang ingin membantu pembinaan. Jadi saya sudah menembusi salah satu beberapa orang tokoh, ya, baik dari kabupaten dan provinsi. Kemarin salah satunya adalah Bapak Senator kita, Bapak Bustami Jainuddin, Dr. Bustami Jainuddin, ya, selaku senator dari Lampung. Lalu dari Wakil Wali Kota Bandar Lampung, ya, Bapak Yusuf Kohar, beliau bersedia menjadi pembina. Lalu ada juga tokoh pemuda, tokoh politik juga di Lampung Tengah, Pak Miswan Rodi, ya. Ada lagi ini dari Bupati Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah, insya Allah beliau bersedia menjadi pembina. Bahkan kita sedang mempersiapkan setelah SK turun dari nasional, dari PP, kita langsung gerak cepat untuk persiapan Liga Street Soccer se-Provinsi Lampung, Road to Kejurnas Palembang, Juli 2022.
Oke. Jadi kita akan gelarnya seprovinsi Lampung. Nanti kita akan adakan versi ya, dua versi, yaitu satu siapa yang juara berhak mewakili Lampung untuk mengikuti kejurnas. Versi kedua nanti 50% yang juara, 50%-nya hasil seleksi pemain yang berkualitas. Jadi kejurnas nanti pemain-pemain yang berkualitas yang tampil gitu. Nah, di Palembang nanti. Nah, sekarang kita lagi mengejar sponsor ya. Ini ada 2 ya, satu juga rencana menggelar Liga Street Soccer memperebutkan Piala Erick Thohir Menteri BUMN yang sedang kita godok, sedang kita lobby dari orangnya Pak Erick Thohir. Jika nanti beliau bersedia ya, kita gelar Piala Erick Thohir ya. Tapi pada intinya piala siapapun target kita adalah membesarkan street soccer di Lampung ya, mengenalkan lebih dekat kepada para atlet ya, atlet sepak bola street soccer ya yang ada di Lampung. Jadi mungkin ada sebagian anak-anak yang belum paham street soccer itu apa, Pak. Nah, gitu kan. Mereka seperti melihat futsal, tapi ada beberapa perbedaan di street soccer ini, saya bilang, baik dari lapangan, dari jumlah pemain dan peraturannya. Nah, di sini kita butuh sosialisasi. Nah, jadi program kita setelah para calon pembina dan para sponsor setuju, baru kita akan merana ke klub-klub yang ada, klub-klub futsal yang ada di Lampung. Kita akan mengundang beberapa klub yang ada di Lampung untuk acara sosialisasi. Jadi kita undang di suatu tempat, kita undang bahwa street soccer ini seperti ini, peraturan seperti ini, ya kan, input outputnya seperti ini, ya kan, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti ini. Jadi mereka nanti tidak ragu ketika kita menggelar kejurda di Lampung street soccer, mereka tidak ragu, oh seperti ini toh street soccer. Jadi kita harus, Lampung kan beda dengan Jakarta ya, Jakarta atau Bandung atau Bali, mereka sudah lebih mengenal, lebih dekat dengan street soccer. Sedangkan Lampung lupa, sudah 6 tahun yang lalu waktu kita mewakili Lampung, kita ke Bali kan. Dulu kita tidak turnamen, hanya seleksi aja lokal. Nah, ini kita akan lebih bagus lagi, kita akan adakan liga. Kita akan adakan liga, ya kan, sekaligus penyeleksian pemain. Nah, sekaligus ya mungkin kita juga akan ada penataran pelatih gitu loh, supaya pelatih ngerti gitu peraturan-peraturan di street soccer itu. Seperti itu, Bung. Mohon petunjuknya. Siap, makasih Mas Edo. Oh, tadi namanya siapa Ketua? Saya Aris. Aris. Siap. Oh, siap Ketua Aris. Oke, baik, terima kasih Ketua Aris. Di sini ada masuk Kalimantan Selatan, Bang Pep Edi. Bang Edi apa ya? Waketum apa sekjen ya? Saya lupa. Bang Edi, suaranya udah bisa masuk belum ini? Bang Edi? Mana Bang Edi ini suaranya? Bang Edi? Bang Edi masuk, Bang Edi. Ya, Mi. Silakan Bang, menyampaikan kondisi terkini di ASI Kalimantan Selatan, Bang. Monggo. Oke, selamat sore teman-teman semua yang ada di ASI pusat maupun di ASI daerah. Ya. Saya mewakilin ketua asosiasi di Kalsel nih, kemungkinan ada berhalangan. Jadi kalau situasi di Kalimantan Selatan, kemungkinan kita akan mengadakan pordanya di ASI kemungkinan di bulan Maret nih. Ya, setelah itu nanti kemungkinan setelah dari hasil porda itu kita dapat membentuk tim dan insya Allah ya kita mengikuti lagi Pornas yang akan diselenggarakan itu. Sementara itu aja sih informasi yang bisa kita kasihkan ke pusat ya. Terima kasih Bang Edi. Iya, terima kasih Bang Edi. Terakhir, sebetulnya masih ada beberapa provinsi yang tidak bisa hadir. Salah satunya Medan, Sumatera Utara tidak bisa hadir. Kemudian ada Kalimantan Utara, Bang Muklis juga tidak hadir di sini. Mempersingkat waktu aja, Bang Alex silakan memaparkan bagaimana kondisi dan kesiapannya jelang Pornas sebelum Sekjen, Waketum Angga dan Waketum Richard menyampaikan 1 dan 2 hal. Silakan Bang Alex. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore buat rekan-rekan ASI se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alex Febrian. Tadi ada yang bahas Alex Nurdin. Ini Alex bukan Nurdin, Bang. Siap. Iya, Bang Alex. Hormat, salam, Bang. Salam hormat, Abang. Ini saya kan masalah ASI Sumsel dulu. Pertama saya dari transisi ya, dari Abang Sekjen mungkin tahu dari Ketua Herman, karena ketuanya dari transisi ini kita ada sedikit organisasi yang diambil sama Ketua Herman, yaitu Ketua HIPMI. Jadi beliau menyuruh saya lah bahasanya untuk mengambil alih untuk peran di kendali di ASI gitu. Jadi karena saya basicnya juga guru olahraga, jadi saya juga cinta olahraga dan saya juga main futsalnya juga kayak minum obat waktu masih bujang tuh Bang. Kalau sekarang udah di tipis-tipis lah mainnya. Baik, banyak saya bicara karena ASI ini jujur karena saya juga masih baru, saya juga butuh bimbingan, butuh arahan dan solusi dari abang-abang ASI pusat dan di Indonesia terkait apalagi ini momentum saya ini menjadi tuan rumah di Palembang. Betul-betul PR yang betul-betul besar bagi saya sama teman-teman. Tapi kita siap, kita udah juga biasa sering ngadain juga kegiatan-kegiatan ini di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Insya Allah siap besar ASI di Pornas nanti kita akan sukseskan. Jadi banyak saya butuh solusi, butuh informasi, dan butuh masukan-masukan dari ASI Pusat. Sekian dulu, mungkin nanti mungkin TikTokan mana butuh saran atau masukan untuk kelanjutan untuk Pornas ini sendiri. Bang Sekjen, terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Alex. Siap, terima kasih Bang Alex. Monggo terkait beberapa isu yang disampaikan oleh ASI Provinsi, Waketum Angga, Waketum Richard, dan Sekjen bisa menyampaikan atau memaparkan bagaimana solusi-solusinya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, izin Waketum. Siap, mainkan. Siap. Jadi sebenarnya ini sederhana aja. Kalau tadi kan informasinya ada beberapa teman-teman di daerah yang sudah melakukan musda dan sudah ada struktur kepengurusan yang barunya. Nah, kalau menurut saya itu segera langsung dibuatkan surat. Nggak ada suara ya? Halo? Siap, suara kedengaran Jen di saya. Oke. Nah, kalau yang sudah selesai melaksanakan musda, mungkin bisa langsung mengajukan nama-nama kepengurusan. Nanti bentuk struktur kepengurusannya bisa disesuaikan dengan format dari pengurus pusat. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. Nah, ketika sudah masuk nama-namanya, mungkin bisa langsung kirim ke pengurus pusat, ditujukan untuk perhatiannya mungkin Waketum Angga karena bidang OKK. Dan nanti insya Allah akan kita segera proses dan kita akan kirim SK-nya, SK kepengurusan yang barunya. Khusus untuk Pemprov Papua, pertama saya ucapin duka dulu Bang Oscar, mudah-mudahan ya almarhum dapat tempat terbaik. Nah, untuk Papua juga Bang Oscar mungkin tinggal diajukan aja struktur kepengurusan yang barunya. Maaf, itu naiknya itu nanti dalam apa? Dalam pleno atau dalam musdalub di Papua? Kami rapat dalam bentuk musda begitu sesama pengurus. Itu kalau tidak salah sih kita bulan Oktober November. Tetapi mau pengajuan untuk perombakan struktur itu yang kemarin komunikasinya putus Pak. Tapi pas kemarin sudah Pak Fahmi, komunikasi dengan Pak Fahmi sudah ada jalan keluar sedikit. Makanya sementara ini kami sudah mau kirim nama-nama Pak. Disusun dan dikirim Pak. Iya. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah nih Bang. Setahu saya kalau misalnya prosesnya itu di pleno, maka
ketuanya itu masih PLT berarti, pelaksana tugas. Ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terpilih sebagai ketum yang baru, itu mekanismenya harus diambilnya di Musda. Tapi ya nggak apa-apa, ini buat ke depan, karena kan ASI bisa dibilang juga untuk kepengurusan PP pusatnya kan juga kita masih perlu banyak perbaikan-perbaikan. Siapa? Tapi izin Bang Oscar, jadi tinggal diajukan aja struktur nama-nama kepengurusan baru berdasarkan hasil rapat kapan, mohon tanggalnya dan nomor suratnya supaya jadi landasan administrasi kita di pusat. Gitu. Nah, terus untuk sosialisasi aturan di Lampung, mungkin saya bisa sharing sedikit nih Mas Bang Edo, Bang Aris. Kalau di Jakarta itu waktu awal-awal kita juga rada-rada buta nih sama yang namanya street soccer. Khususnya yang bukan anak bola gitu kan. Nah, biasanya di awal-awal sebelum turnamen, di awal-awal sebelum liga dimulai, biasanya kita ada pemberitahuan biasanya. Waktu itu di Kemenpora kita ada satu slide di situ kan, jadi aturan bermain bedanya street soccer dengan futsal di mana ya kan, terus contoh orang-orang yang bermainnya, dan gak lama kita sendiri juga ikut perlombaannya pun dimulai. Kira-kira sih gitu, yang mungkin ini sharing pengalaman yang siapa tahu bisa dipakai di teman-teman di Lampung atau mungkin di teman-teman di daerah yang lainnya. Terus ya untuk Sumsel persiapan ya mungkin sebenarnya ini kayak nggak tahu mudah-mudahan apakah ini masih sama yang dulu atau enggak, cuman biasanya ya kayak bikin kegiatan olahraga aja sih, ketua Alex gitu. Sebenarnya kayak bikin acara biasa lah. Oke, sebenarnya sederhana sih ya, cuman ya teknis-teknis ya mungkin nanti teman-teman bisa saling kasih masukan. Gitu, yang penting kalau saya mungkin tambahan sedikit aja, kalau karena memang street soccer ini masih rivalnya cukup keras ya, maksudnya cukup berat ya, dengan untuk bisa sejajar dengan permainan futsal ini kan PR-nya street soccer masih lumayan. Jadi mungkin kalau penekanan saya di Fornas ini di Sumsel, insya Allah kalau bisa penekanannya juga di media dan disosialisasikan biar apa namanya, biar makin kedengeran lah gawang street soccer gitu loh Mas. Kurang lebih begitu. Terus salam juga buat Ketua Herman, semoga makin sukses di Ketum BPD Sumsel ya. Mungkin kira-kira gitu. Ketum yang lain. Saya tambahin kan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, pimpinan-pimpinan pengurus daerah. Jadi kalau di ASI itu ada pengurus nasional, untuk provinsinya namanya pengurus daerah, untuk kota kabupatennya namanya pengurus cabang. Ya, Mi bisa saya tampilin slide nggak, Mi? Ya, Mi? Bisa Bang, bisa. Oke. Jadi seperti itu ada tercantum di ADRT kita. Nanti saya kasih lihat slide-nya. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Sekjen ada beberapa hal untuk keorganisasian ini memang masih kita perbaikin satu demi satu, dan juga kita juga masih pendirian di daerah-daerah. Ada berapa cabang sekarang, Mi? Sudah tercatat? Yang udah tercatat ada 11. Ada 11 cabang ya? Ya. Oke, ada 11 cabang yang tercatat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Karena Aceh kan belum di SK kan ini ya? Ya, ada Sumatera Utara, kemudian ada Banten, terusnya Carok itu Makassar ya, Sulawesi apa tuh ya, Makassar? Sumsel, Sulawesi Selatan, terusnya ada Indra Rukman, Papua, mana lagi saya lupa, Kaltara ada, aduh lupa lagi mana tuh ya.
Jambi, Riau itu ada. Jambi, Riau ya. Jadi beberapa daerah-daerah ini memang ada yang aktif. Oh iya, ada sama yang... Bali. Bali ya. Bali, oke, ada yang aktif, ada yang memang tidak aktif. Tadi juga dijelaskan untuk di Lampung, karena saya juga dari Lampung, jadi saya kenal sekali Pak Bustomi awal-awal itu. Memang aktif sekali Lampung ini. Sekarang sudah pergantian dari ketuanya lama Pak Bustomi ke Mas Aris ya. Masih ada nggak Mas Aris? Siap. Masih ada ya, oke. Untuk Lampung mungkin saya tinggal pembahasan. Jadi Lampung nanti sudah melaksanakan musda. Siap. Dalam musda. Jadi bukan musprop atau bukan kongres. Jadi kita bahasanya musda. Kemudian untuk yang sudah melaksanakan musda langsung diberikan kepada bikin surat pengantarnya. Surat pengantarnya itu ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan musdanya, Mas. Siap. Jadi pimpinan musda menyurat ke pusat hasilnya apa saja, nanti langsung kita SK-kan. Bentar. Kemudian untuk tadi saya sebentar. Ini ada yang telepon penting. Oke, kemudian tadi juga ada di Papua Barat. Pak, untuk Papua Barat, memang benar apa yang dijelaskan oleh Sekjen tadi. Kalau hasilnya adalah karena ini Ketua Papua Barat meninggal dunia. Kalau misalnya ada ketuanya yang meninggal dunia atau mundur di tengah masa periode, maka akan dilaksanakan ada dua. Yang pertama ditunjuknya PLT berdasarkan rapat pleno pengurus. Setelah itu PLT akan membuat musyawarah daerah luar biasa, Musdalup. Nah, Musdalup itu siapa yang membuat PLT-nya? PLT lah yang membuat musdalupnya, kemudian menyurati kepada kepada pimpinan pusat untuk melaksanakan musda tersebut. Ya, musdalup tersebut dikirimkan surat kapan akan pelaksanaan musdalup. Kalau belum ada PLT-nya, silakan selesaikan dulu dari pleno, maka akan ditunjuk PLT dan dikirimkan surat kepada PP ASI. Ya, Papua Barat ya. Oke, kemudian tadi ada untuk yang baru ada Aceh ya. Untuk Aceh kan berarti kan awalnya adalah surat mandat dulu ya Mi ya. Ya, nah diberikan dulu surat mandat kepada Pak Zahir, nanti Pak Zahir yang akan menunjuk siapa saja ketua, sekretaris, bendaharanya dan lain sebagainya, dan dipersiapkan untuk pelantikan di sana. Nanti akan ada pelantikan di sana, apakah pelantikannya kita hadir lewat Zoom atau pelantikannya kita hadir langsung, itu tinggal dikoordinasikan kepada PP Pak Zahir. Siap Pak. Tinggal disusun siapa saja strukturnya, kemudian kami akan SK-kan dan kami akan bacakan di pelantikan. Siap. Oke. Terus untuk tadi di Sumatera Selatan, nah ini merupakan tugas besar Bang Alex nih, Bang Alex Febrian. Jadi tugas besar untuk melaksanakan Fornas ini. Nah, memang setiap Fornas pasti kita dibayang-bayangi oleh namanya Persoci. Jadi itu kita anggap aja shadow. Dari awal pembuatan ASI pun, ya kan, memang Persoci ini sudah menjadi shadow. Jadi kita anggap aja itu shadow-nya kita lah.
Jadi ketika ASI dilantik, ketika ASI pelantik melaksanakan kegiatan-kegiatannya selalu ada shadow-nya. Shadow-nya itu adalah Persoci. Dari awal pembuatannya, karena saya juga sebagai pendiri ASI bersama dengan ketum, bersama dengan ada waktu itu Bang Helpi Sikumbang. Nah, jadi memang Persoci ini selalu menjadi shadow kita, tapi kita nggak usah harus terganggu, nggak usah harus menjadikan ini sebuah gangguan untuk kita jalan saja, karena tentu yang akan dilihat adalah hasil kerja kita, Bang Alex. Jadi kalau Bang Alex bisa menyelenggarakan nanti Fornas nanti dengan sukses, Fornas nanti dengan meriah, ya kan? Apalagi ada tambah-tambahannya, misalnya ada tambahannya seperti ada freestyle-nya atau apa. Nah, itu mungkin bisa lebih menarik lagi. Karena ketika hal-hal yang kita buat itu kemasannya lebih menarik dibandingkan hanya sekedar pertandingan street soccer saja, mungkin itu akan jadi sebuah karya kita yang akan diperlihatkan kepada masyarakat bahwa yang namanya street soccer tidak hanya main bola habis itu pulang, tapi ada freestyle-nya, ada macam-macamnya. Nah, itu yang waktu dahulu juga sudah kita laksanakan. Jadi itu tantangan buat Bang Alex untuk bisa melaksanakan ini dengan sukses dan meriah. Ya, Bang Alex ya. Ya, Bang. Oke, semangat ya. Ya, Pak Bang, makasih. Baik, mungkin itu saja dari saya tambahannya. Terus saya juga sudah mendengar juga dari Lampung. Dari Lampung akan melaksanakan juga pelatihan wasit ya. Nah, ini juga yang saya waktu dahulu ya kan concern juga bahwa kita membutuhkan pelatih yang juga bisa concern ya melatih khususnya di cabang street soccer. Nah, ini juga kita juga belum selesaikan. Mungkin di tahun yang berikutnya kita akan coba concern untuk penataran wasit. Penataran wasit kita akan bikin sertifikasi seperti layaknya di PSSI juga. Karena kebetulan saya juga di komite legal, tapi ASBI, Asosiasi Sepak Bola Wanita. Jadi ngurusin perempuan-perempuan. Jadi itu nanti kita akan coba segera finalisasi nanti setelah Munas ini mungkin kita akan segera laksanakan beberapa hal yang berkaitan dengan kaderisasi dan keanggotaan. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waketum Angga, karena Waketum Richard tadi tidak bisa berbicara karena sedang dalam perjalanan. Waketum Angga mohon disampaikan juga tadi mungkin Sulawesi Tenggara, Pak Muslimin keluar dari Zoom karena mungkin koneksi sinyal. Yang dibutuhin apa aja tadi kayak Aceh, karena kan Sulawesi Tenggara juga mau ngebentuk ASI. Monggo Waketum Angga. Mana apa maksudnya? Di sini kan yang ada pembentukan itu selain Aceh ada Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara ini tadi nggak sempat mendengarkan kayaknya, dia keluar dari Zoom koneksi. Mungkin bisa diulang lagi. Oke. Jadi untuk daerah-daerah mau pembentukan baru, kirimkan kepada Fahmi. Pertama KSB dulu. Nama-nama KSB, KTP-nya segala macam, kirimkan kepada Fahmi, nanti kita akan buat mandat. Ya, kita akan buat mandat. Setelah nanti dibuat mandat, maka pihak-pihak yang sudah diberikan SK mandat tersebut bisa menghadap apakah gubernur atau bisa menghadap ketua Kormi yang ada di provinsinya masing-masing untuk bisa mengundang mereka melaksanakan pelantikan.
Nah, setelah itu maka pelantikannya dikirimkan struktur siapa saja yang akan dilantik kepada Fahmi. Jadi strukturnya siapa saja, ketua, sekretaris bendahara. Mungkin saya bisa tampilin ya, Mi ya. Share screen ya, Mi. Silakan Bang, silakan. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa. Ya. Oke, jadi ini di pasal 17 ADRT kita, pimpinan itu tingkat pusat dipimpin oleh pengurus pusat, jadi PP ASI. Kemudian di tingkat daerah dipimpin oleh pengurus daerah atau di tingkat provinsi nih ya. Jadi namanya pengurus daerah. Di tingkat cabang dipimpin oleh pengurus kabupaten, namanya tingkatan cabang. Oke, pengurus cabang berarti. Jadi kalau di kota kabupaten namanya pengurus cabang. Kemudian struktur di nasional ini ada ketua umum, wakil ketua umum, sekjen dan lain sebagainya. Ya, koordinator pelaksanaannya ada ini. Ini koordinator pelaksananya, silakan bisa di capture. Bisa disamakan baik di daerah-daerah maupun di di provinsi ataupun di cabang, bisa disamakan dengan ini. Oke, bisa di capture ya. Jadi ada organisasi, tata laksana, keanggotaan, hukum, kepelatihan, sumber daya manusia, penelitian pengembangan, humas, hubungan luar mitra, terus event. Oke, kemudian ada juga di setiap kepengurusan ada dewan pembina atau dewan pengawas. Yang tugasnya dewan pembina melakukan pengawasan, memberikan pertimbangan, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian ada dewan pakar. Oke, nah kemudian anggota-anggota dari ASI itu, bentar, anggota, nah, ini anggota atau warga, jadi sebutannya anggota atau warga. Jadi anggota ASI adalah perkumpulan atau komunitas street soccer di Indonesia. Jadi yang menjadi anggotanya adalah perkumpulan atau komunitas street soccer. Warga adalah perseorangan. Jadi ada dibedakan antara warga dengan anggota. Nah, kemudian anggota ASI demikian ini, terus kehilangan anggota ASI. Jadi yang menjadi anggota dari masing-masing daerah ataupun masing-masing cabang nantinya adalah komunitas street soccer. Mereka lah yang punya hak keanggotaan, bukan personal-personal. Kalau personal-personal itu namanya warga. Oke. Kemudian apalagi ya yang saya jelaskan. Oke, itu. Oke, mungkin itu aja. Jadi biar teman-teman bisa paham dan mengerti. Dan kita rencananya akan melaksanakan kongres yang akan musyawarah nasional, Munas, yang akan dilaksanakan nanti akan diumumkan oleh Pak Sekjen, ya kan, kapan kita akan melaksanakan kongresnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya kembaliin ke Fahmi. Silakan, Mi. Siap, terima kasih Wakatum Angga, karena memang kita silakan ini ada yang bertanya nih Pak Muslimin. Silakan. Baik, yang pertama izin Pak Ketum, Pak Sekjen, karena di sini waktu udah masuk sholat maghrib, kami izin untuk melaksanakan sholat maghrib. Yang pertama, yang kedua mengenai akan dimandati, mohon diinformasikan berapa orang maksimalnya untuk diberikan mandat. Insya Allah kami siap kirimkan hari ini juga, langsung kita kirimkan foto KTP untuk diberikan mandat pembentukan siswa Senggara. Yang ketiga, mohon kami dikirimkan masalah DRT biar kami pelajari lebih lanjut, terutama tadi masalah struktur organisasi. Dan insya Allah kebetulan mohon izin Pak Ketum,
Saya unsur wakil ketua di Kormi Sultra. Jadi setelah Pak Wagub, ketua umum, saya di bawahnya wakil ketua. Jadi insya Allah kalau untuk AC sudah tidak ada masalah. Kalau untuk hanya pelantikan. Ya, apalagi sekjennya, wah, ketum Kormi Sultra itu mungkin masih ada hubungan keluarga dengan Pak Sekjen, Bang Reza Ahmad, wakil gubernur, orang Unaha juga. Insya Allah kalau untuk komunikasi kita dengan pemerintah provinsi maupun di Kormi Provinsi Sulawesi Tenggara, insya Allah tidak ada masalah. Kami hanya menunggu itu informasi karena sudah sholat maghrib. Berapa orang yang bisa untuk diberikan mandat kami akan siapkan. KTP-nya hari ini, malam ini dikirim. Yang kedua, mohon informasi dikirimkan kepada kami Bang Fahmi masalah ADRT-nya yang tadi ditayangkan ketum. Biar kami pelajarin. Kami mau izin pamit dulu, mau sholat maghrib. Kebetulan kami memimpin jamaah. Pak Muslimin, salam buat teman-teman di Sultra. Siap, kami izin dulu. Saya bergabung lagi. Siap Pak Muslimin, karena kita juga 15 menit lagi akan selesai, kita memang dibatasi oleh waktu, karena memang di ASI sendiri kita coba berusaha komit dengan waktu, artinya nanti terkait hal-hal yang sifatnya teknis akan kita japri Pak Muslimin. Kebutuhannya cuma ketua sekretaris bendahara untuk diberikan mandat seperti yang sampaikan Pak Ketum Angga tadi. Kemudian terkait dengan Munas, nanti Pak Sekjen bisa menyampaikan mungkin prolog tentang Munasnya sendiri. Terakhir mungkin itu tadi ada Kalimantan Timur sih angkat tangan, tapi kayaknya udah nggak ada, udah keluar. Jadi monggo Pak Sekjen sebelum izin Pak, sebelumnya izin dulu. Oh, silakan Pak Zahir. Oke, saya tadi mau tanyakan yang terkait dengan penerima mandat. Itu ada 3 orang ya berarti, harus 3 orang dan disertakan dengan tanda pengenalnya, KTP. Iya. Atau cukup 1 orang aja? 3 orang Pak ya? 3-3-nya Pak. Iya. Berarti 3 orang nanti saya sampaikan ke saya WA aja nanti ya. Kemudian nanti kalau bisa Pak sebelumnya itu nanti bareng dikirim ke kita juga soft copy yang untuk ADRT-nya Pak. ADRT, baik. Atau panduan-panduan lain yang bisa kita pelajari nanti Pak. Iya. Mungkin itu aja Pak. Siap, makasih Bang Zahir. Jadi kurang lebih maksudnya 3 mandat itu nanti sebagai formatur lah untuk kepengurusan. Jadi nanti setelah tugas, kalau nggak salah gitu nih ya. Ya, mohon maaf nih Bang, kita udah lama nggak nyemplung di street soccer, tapi kalau nggak salah dulu begitu. Jadi kita kasih mandat 3 orang, nah 3 orang itu nanti yang membentuk struktur. Bisa juga nanti dari 3 nama yang di mandat itu juga masuk kembali dalam struktur, bisa juga tidak. Monggo silakan. Oke. Nah, ketika sudah terbentuk nama-namanya, nanti diajukan lagi ke pusat untuk di-SK-kan. Siap. Terima kasih Bang Zahir. Yang terakhir, jadi saya juga ingin menginformasikan, insya Allah nggak ada halangan, mungkin ini pengurus pusat sedang mempersiapkan untuk musyawarah nasional ASI yang kedua, karena ini udah agak molor karena pandemi corona kemarin, harusnya kan kepengurusan kita yang sekarang ini, Ketum Mandira, itu harusnya berakhir di tahun 2020. Cuman karena pandemi, jadi ini agak molor-molor. Tapi kita sudah sepakatin insya Allah di tahun 2022 ini. Masalah bulannya, ini karena lagi ada Omikron lagi, jadi belum tahu pastinya kapan, tapi diusahakan tetap mudah-mudahan sih sebelum masuk bulan puasa sudah selesai. Dan mungkin sekedar info, salah satu caketumnya adalah Waketum Angga nih, rencana Angga Busra Lesmana. Salah satu calon ketua umum mengganti Ketum Mandira. Kemarin untuk rapat pleno pengurus pusat sudah ada, mungkin nanti teknisnya tinggal izin Mas Fahmi tinggal sharing aja mungkin di grup-grup daerah, nggak perlu dijelasin dijabarin di sini karena cukup panjang. Mungkin kira-kira begitu, izin abang-abang semua penguasa street soccer di daerahnya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dari Waketum Angga yang sekaligus Caketum mungkin ada tambahan. Oh, kayaknya sudah lagi nggak ada tempat nih. Ketua Richard. Saya satu terakhir. Siap Ketua, monggo. Terakhir ya, dari Sumsel terkait momen
Fornas ya, ini untuk pembuktian saya juga, untuk pembuktian kita semua di sini untuk selesaikan nama ASI lah. Jadi nanti saya merepotkan ASI pusat untuk lebih koordinasi lagi, Abang Sekjen. Siap, silakan, Bang. Kayak klinik segala macamnya mungkin nanti saya japri lah mungkin ke Sekjen atau Bang. Boleh. Karena sebenarnya nanti untuk persiapan Munas mungkin sekedar usul nih Wakawangga, mungkin pimpinan-pimpinan ASI di daerah karena ini menjelang persiapan Munas mungkin udah bisa kita libatin juga di grup persiapan Munas supaya bisa ada masukan. Nanti mungkin di grup itu kita bisa diskusi juga tuh Ketua Alex mengenai persiapan Fornasnya juga. Ya. Gitu ya. Om Fahmi gimana, Mas Fahmi? Ada lagi? Siap. Sementara sih cukup Pak Sekjen, Wakatum Angga, pertemuan yang cukup baik, cukup sangat menggembirakan, walaupun tidak bisa dihadiri oleh semua provinsi. Paling tidak di sini Bang Alex bisa melihat bahwasanya beberapa provinsi sudah menyatakan siap hadir untuk Fornas Palembang. Tinggal nanti menyesuaikan aja seperti apa teknisnya, karena memang tuan rumah sebetulnya lebih ke menyediakan venue dan segala macam. Biasanya provinsi ini sudah dibantu oleh kormi provinsi setempat, atau biasanya mereka bawa sponsor masing-masing untuk bisa berangkat ke Sumatera Selatan gitu. Jadi nanti tinggal koordinasi terkait, mungkin kalau emang nanti ada provinsi yang tanya penginapan di dekat situ di mana atau dekat venue di mana, nanti bisa Bang Alex atau tim berkoordinasi dengan pengurus-pengurus provinsi dari luar Palembang. Jadi saya rasa cukup Pak Sekjen. Demikian tadi Pak Muslimin juga sudah disampaikan. Pak Muslimin 3 nama saja. Oh siap, Bang Aris silakan. Izin Lampung bicara, Pak. Sekedar harapan dari Sri Soccer Lampung, sekedar harapan. Kami berharap seperti kayak di Bali. Artinya Sri Soccer di Bali sangat luar biasa ya, antusias dan nama baiknya luar biasa. Waktu itu kita kan ditanggung hotel ya waktu itu di Bali, ya kan? Ya mudah-mudahan di Palembang juga seperti di Bali. Kalau pemberangkatan dan kendaraan atau transportasi dari Lampung kita sudah insya Allah siap lah. Tapi minimal ada seperti kayak di Bali lah, apa gitu, kalau nggak hotel ya makannya atau gitu. Ini harapan aja nih dari Lampung. Di Bali itu luar biasa itu, anak-anak juga semangatnya luar biasa ya. Karena kita terbantu konsumsi dana hotel waktu itu. Nah, untuk kendaraan sih kita udah siap, dari Lampung udah siap kendaraan, bahkan administrasi untuk seragam, untuk honor pelatih itu insya Allah adalah rezeki. Tapi lebih ringan lagi kalau di Palembang nanti kita dibantu minimal mes lah, nggak hotel mes lah, jadilah kita bawa tiker nanti dari sini. Itu saja. Gitu. Siap, terima kasih. Sumsel kayaknya kalau untuk fasilitas aman lah, karena Ketua Herman ini udah jadi orang nomor satunya pengusaha di Sumsel tuh kayaknya Bang Ari. Amin. Siap, gitu silakan Mi, kalau nggak ada lagi mungkin ada teman-teman juga yang sudah mau persiapan sholat maghrib. Baik, terima kasih karena waktu sudah mendekati 5:30, 8 menit lagi di sini. Saya rasa kita sudahi pertemuan sore hari ini terkait beberapa isu masalah Aceh dan Sulawesi Tenggara sudah disampaikan oleh Wakatum Angga. Silahkan mengirimkan data diri untuk dibuatkan surat mandat. Sebetulnya surat mandat ini tadi Wakatum Angga menyampaikan 3 ketua sekretaris bendahara, tapi kalaupun memang nanti menyesuaikan 2 atau 1 silahkan. Yang pasti dari mandat ini bisa digunakan untuk ngebentuk kepengurusan di Aceh dan Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua terkait dengan provinsi-provinsi yang sudah lama vakum dan mau diaktifkan kembali, seperti yang disampaikan tadi, silakan mengikuti prosesnya.
Dan terakhir mengenai persiapan Fornas, kita harapkan semua persiapan berjalan dengan lancar. Rencana dan harapan yang disampaikan oleh teman-teman provinsi juga bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah bisa dipenuhi oleh tuan rumah. Kalaupun memang nanti ada yang kurang-kurang, bisa berkomunikasi langsung seperti permintaan Lampung, bisa komunikasi langsung dengan Sumatera Selatan. Bang Alex, bagaimana teknisnya? Yang pasti Fornas Palembang ini jauh berbeda dengan Fornas Bali seperti yang diharapkan sebelumnya, karena memang kondisi satu dan lain hal, bahwasanya memang kita harus menyesuaikan dengan provinsi dengan kondisi-kondisi yang ada dengan induk olahraga lainnya, karena memang kalau kita terlalu induk olahraga lainnya akan menjadi kecemburuan sosial dan ini tidak baik di Korminya sendiri. Jadi memang kita harus saling menyesuaikan lah satu sama lain gitu. Sementara itu dari saya, mungkin saya tutup Pak Sekjen. Masih di mute. Oke. Baik, makasih Mi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, pengurus Asosiasi Street Soccer Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu semua dan tetap optimis menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan insya Allah akan segera berakhir. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga sih tetap jaya. Baik, terakhir Pak Sekjen, ada salam dari Ketum yang memang tidak bisa hadir ya Pak Sekjen. Iya. Ya, oke. Jadi Ketum menyampaikan permohonan maaf tidak bisa gabung di Zoom karena memang ada satu dan lain hal kesibukan. Jadi titip salam buat teman-teman pengurus semua dari Ketum. Sementara itu Pak Sekjen, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Kalaupun ada yang ingin dibicarakan, kita bisa bicara secara personal ataupun offline. Siap. Terima kasih. Saya tutup. Mungkin sebelumnya nanti Bang Alex sama Sekjen kita masih lanjut dulu sebentar sebelum saya tutup buat bahas masalah Fornas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Edi. Salam sejahtera. Terima kasih Bang Aris, Bang Edi, Pak Muslimin, Pak Zahir, serta yang lain-lainnya. Salam asih. Salam asih. Selalu. Siap. Thank you Bang Edi. Kebingungan.